Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat ya dalam belajar. Anak-anak, kita sudah memasuki semester genap. Materi IPA apa saja yang akan kita pelajari di kelas 9 ini? Di sini materinya yang pertama yaitu tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Yang kedua, bioteknologi. Yang ketiga, yaitu tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Yang keempat, tanah dan keberlangsungan kehidupan. Dan yang kelima, yaitu tentang teknologi ramah lingkungan. Nah, ini ada 5 materi atau bab yang akan kita pelajari di semester ini. Hari ini kita masuk ke bab yang pertama, yaitu tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Nah, kemagnetan. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin memberitahu terlebih dahulu materi apa saja yang akan dibahas, ya. Yang pertama yaitu sifat kutub magnet. Di sini ada tarik-menarik dan juga tolak-menolak. Lalu ada sifat magnet bahan yang dibagi menjadi 3, ada ferromagnetik, diamagnetik, dan juga paramagnetik. Lalu cara membuat magnet dan cara menghilangkan sifat magnet. Ada teori kemagnetan bumi, medan magnet, gaya Lorentz, dan di medan magnet ini akan ada alat dengan prinsip elektromagnetik. Untuk hari ini yang dibahas yaitu sifat kutub magnet, sifat magnet bahan, cara membuat magnet, dan juga cara menghilangkan sifat magnet. Kemagnetan. Magnet. Apa itu magnet? Magnet merupakan suatu benda yang kita ketahui memiliki kemampuan untuk menarik suatu benda logam atau lebih tepatnya benda yang mempunyai unsur logam. Di sini juga ada sifat-sifat magnet. Yang pertama yaitu magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Jadi tidak semua jenis benda ini dapat ditarik oleh magnet. Yang kedua, magnet mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Yang ketiga, apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika kutub yang berlainan jenis akan saling tarik-menarik. Yang keempat, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Yang kelima, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu seperti terbakar atau dipanaskan. Dan yang keenam yaitu gaya magnet dapat menembus benda. Nah, anak-anak dihafalkan ya sifat-sifat magnet ini. Sifat kutub magnet. Nah, di sini ada contoh magnet batang, di mana yang warna merah itu berkutub utara, sedangkan yang biru berkutub selatan. Magnet saling tolak-menolak. Nah, berarti di sini contohnya kutub utara bertemu dengan kutub utara. Karena dia sejenis, maka akan saling tolak-menolak. Lalu magnet saling tarik-menarik. Nah, di sini kutub utara bertemu dengan kutub selatan. Karena dia berbeda jenis, maka akan saling tarik-menarik. Paham ya? Selanjutnya, sifat magnet bahan. Di sini dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama adalah ferromagnetik. Ferromagnetik merupakan benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya seperti baja, besi, kobalt, dan juga nikel. Yang kedua adalah paramagnetik, merupakan benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, magnesium, dan juga platina. Dan yang ketiga yaitu diamagnetik.
merupakan benda yang menolak magnet. Contohnya perak, emas, seng, dan juga bismut. Nah, kalian harus bisa membedakan ya antara ferromagnetik, paramagnetik, dan juga diamagnetik. Selanjutnya macam-macam bentuk magnet. Di sini ada magnet ladam, magnet batang, magnet U karena bentuknya seperti huruf U, ada magnet keping, magnet jarum yang ujungnya runcing, dan juga magnet silinder. Cara membuat magnet di sini ada 3. Yang pertama adalah dengan cara menggosok. Cara ini dapat dilakukan dengan menggosok bahan ke magnet dalam satu arah. Kutub magnet yang dihasilkan bahan ini akan berlawanan arah dengan kutub magnet yang digunakan. Yang kedua adalah dengan cara induksi. Nah, cara ini dilakukan dengan mendekatkan bahan magnet pada suatu magnet kuat tanpa menyentuhnya. Ujung bahan magnet yang didekatkan ke ujung magnet utama ini akan menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub magnet utama. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat gambar di samping. Di situ ada magnet dan juga ada batang besi atau baja. Ya. Di dekat kutub utara itu berdekatan dengan ujung A besi, ya kan? Nah, maka ujung A besi ini menjadi kutub selatan, sedangkan ujung B besi menjadi kutub utara atau sebaliknya. Dan yang ketiga yaitu dengan cara arus listrik. Nah, arus listrik ini dialirkan searah melalui kawat yang dililitkan pada bahan magnet. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping. Magnet yang dibuat dengan cara ini dinamakan magnet listrik atau elektromagnet. Untuk membentuk kutub-kutub magnetnya, kita harus menggunakan kaidah tangan kanan. Selanjutnya, cara menghilangkan kemagnetan bahan. Yang pertama, magnet dipukul. Dengan dijatuhkan atau dipukul, akan menyebabkan magnet tersebut kehilangan kemagnetannya sedikit demi sedikit. Yang kedua, dengan cara dipanaskan. Ya, pemanasan pada magnet ini dapat menyebabkan perubahan susunan magnet elementernya. Akibatnya, pemanasan pada magnet elementer ini menjadi tidak teratur dan tidak searah, sehingga kemagnetannya berkurang atau hilang. Dan yang ketiga, dialiri arus listrik bolak-balik. Perubahan arus listrik ini mempengaruhi letak dan arah magnet elementer. Apabila letak dan arah magnet elementernya berubah, maka sifat kemagnetannya juga akan hilang. Nah, itu cara menghilangkan kemagnetan pada bahan, ya. Nah, anak-anak, selanjutnya, nah, di sini ada penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bel listrik. Pada saat tombol bel listrik ini ditekan, rangkaian arus menjadi tertutup dan arus mengalir pada kumparan. Nah, aliran arus listrik pada kumparan ini mengakibatkan besi di dalamnya menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan lengan pemukul untuk memukul bel sehingga bel dapat berbunyi. Nah, yang kedua yaitu ada telepon kabel. Nah, kita tahu ya bahwa prinsip kerja telepon itu pada dasarnya mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Pada saat pembicara, energi listrik ini akan mengalir pada kabel telepon dan menimbulkan efek elektromagnet yang kekuatannya pun berubah-ubah, sehingga mampu menggetarkan diafragma besi lentur pada speaker. Nah, di speaker inilah yang akhirnya menggetarkan udara dan memberikan efek dengar bagi telinga. Dan yang ketiga di sini ada saklar relay. Nah, kita tahu bahwa saklar relay ini berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik pada rangkaian listrik.
Nah, di situ terdapat lilitan kawat yang ini berfungsi sebagai elektromagnet yang menarik ujung besi ke bawah. Setelah besi ini tertarik ke bawah, ujung besi lainnya ini akan menyimpang ke kanan dan mendorong tangkai ke kiri sehingga tangkai kiri dan kanan ini akan saling bersentuhan untuk mengalirkan arus listrik. Ketika arus listrik mengalir, maka beban atau lampu atau alat elektronik lainnya ini akan menyala. Nah, itu contoh dari penerapan elektromagnetik. Nah, anak-anak, materi hari ini sampai di sini. Untuk minggu depan, kita akan bahas materi selanjutnya. Kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, tetap semangat belajarnya, rajin belajarnya, dan ingat selalu jaga kesehatan kalian ya. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.